Tanpa basa-basi, yuk kita simak penjelasannya apa itu ronde keperawatan. Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat. Di samping pasien dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Akan tetapi, pada kasus tertentu harus dilakukan oleh perawat primer atau konselor, kepala ruangan, dan perawat asosiat yang perlu juga melibatkan seluruh anggota tim. Lalu, ronde keperawatan juga merupakan prosedur di mana 2 atau lebih perawat mengunjungi pasien untuk mendapatkan informasi yang akan membantu dalam merencanakan pelayanan keperawatan dan memberikan kesempatan pada pasien untuk mendiskusikan masalah keperawatannya serta mengevaluasi pelayanan keperawatan yang telah diterima pasien. Jadi di dalam ronde keperawatan terjadi proses interaksi antara perawat dengan perawat dan perawat dengan pasien. Karakteristik ronde keperawatan. Yang pertama, klien terlibat secara langsung. Yang kedua, klien merupakan fokus kegiatan. Yang keempat, perawat asosiat, perawat primer, dan konsuler melakukan diskusi bersama. Kelima, konsuler memfasilitasi kreativitas. Keenam, konsuler membantu mengembangkan kemampuan perawat asosiat. Dan yang terakhir yaitu perawat primer untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Selanjutnya ada tujuan ronde keperawatan terdiri dari 6 aspek. Yang pertama yaitu menumbuhkan cara berpikir secara kritis. Lalu yang kedua itu menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berasal dari permasalahan kliennya sendiri. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas data klien. Selanjutnya yang keempat untuk menilai kemampuan justifikasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam menilai hasil kerja. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan kemampuan untuk memodifikasi rencana keperawatan yang akan dilaksanakan oleh perawat maupun dokter. Peran perawat primer dan perawat pelaksana. Yang pertama yaitu menjelaskan keadaan pasien dan data demografinya. Yang kedua yaitu menjelaskan masalah keperawatan utama. Yang ketiga, menjelaskan intervensi yang belum dan yang dilakukan. Yang keempat, menjelaskan tindakan selanjutnya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu menjelaskan secara ilmiah tindakan yang akan diambil. Peran perawat lain atau konselor. Yang pertama, memberikan justifikasi. Yang kedua, memberikan penguatan atau reinforce consent. Yang ketiga, menilai kebenaran dari suatu masalah intervensi keperawatan serta tindakan yang rasional. Yang keempat, mengarahkan dan koreksi. Yang kelima, mengintegrasi teori dan konsep yang telah dipelajari. Tahapan ronde keperawatan. Tahapan ronde keperawatan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada pra-ronde, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, yang ketiga itu ada pasca ronde. Di tahap pra-ronde itu yang pertama penetapan kasus minimal 1 hari sebelum waktu pelaksanaan ronde dan juga pemberian inform konsen kepada klien atau keluarga. Di tahap pelaksanaan itu ada penjelasan tentang klien oleh perawat primer atau ketua tim yang difokuskan pada masalah keperawatan dan rencana tindakan yang akan atau telah dilaksanakan dan juga memilih prioritas yang perlu didiskusikan. Selanjutnya itu ada diskusi antar anggota tim tentang kasus tersebut. Selanjutnya pemberian justifikasi oleh perawat primer atau perawat konselor ataupun karu tentang permasalahan klien serta rencana tindakan yang akan dilakukan. Tindakannya tindakan keperawatan pada masalah prioritas yang telah dan akan ditetapkan. Di tahap pasca ronde itu ada mendiskusikan hasil temuan dan tindakan pada klien tersebut serta menerapkan tindakan yang perlu dilakukan.